Aksi demonstrasi bersih Malaysia 4.0 telah memasuki hari kedua. Mereka menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan mendesak Perdana Menteri Najib Razak untuk mundur. Suporter Malaysia bakar bendera sendiri di depan kantor FAM. Protes pedas usai kegagalan U23 di Piala AFF. Kuala Lumpur, 26 Juli 2025, suasana di Kuala Lumpur memanas usai kegagalan timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025. Ratusan suporter, termasuk kelompok Ultras Malaya, turun ke kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk melakukan aksi protes keras. Mereka tidak hanya menuntut evaluasi menyeluruh, tetapi bahkan membakar bendera Malaysia di depan markas federasi, sebuah simbol marah dan kecewa yang menggoncang dunia sepak bola Malaysia. Berdasarkan info yang kami dapatkan, kalau berdasarkan pada hari pertama kemarin, jumlah peserta yang melakukan demonstrasi itu sekitar 200.000. Untuk kebijakan keamanan sendiri, ketika kami ingin mencapai pusat di Dataran Merdeka, yaitu pusat dari gerakan bersih di Kuala Lumpur ini, banyak jalan-jalan sudah ditutup oleh pihak keamanan. Hal ini untuk lebih mengkoordinir para peserta demonstrasi agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas di Malaysia ini. Ribuan demonstran, aksi bakar bendera mengejutkan. Demonstrasi berlangsung Senin siang. Sekitar 500-700 supporter dari berbagai negara bagian berkumpul di depan Wisma FAM di Kelana Jaya. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, dengan orasi mengkritik manajemen tim dan hasil buruk di arena AFF. Namun memuncak ketika seorang perwakilan kelompok menurunkan bendera nasional Malaysia dan menyulutnya dengan api, disambut sorakan setuju oleh massa. Video singkat insiden itu viral dalam hitungan jam. Banyak yang menyebutkan slogan, "Kami dikhianati," dan "Bangkit atau sudahlah." Pemain dan pelatih mulai tertekan. Kepanikan langsung dirasakan tim U23, yang dalam sepekan terakhir kehilangan 2 laga penting hingga tersingkir. Rasa malu kini ditambah luka nasional, usai simbol kebanggaan dibakar oleh warganya sendiri. Pelatih timnas U23, Raja Azlan Shah, menyatakan, "Kami sedih dan kecewa. Ini bukan cara membangun. Kami butuh dukungan, bukan penghancuran simbol negara." Namun tekanan hebat dari publik membuat pihak pelatih dan pemain harus menjalani sesi terapi kelompok. Mereka dituntut untuk tetap profesional dan menjaga mental dalam turnamen mendatang. FAM beri tanggapan resmi. FAM buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi menyoroti insiden bakar bendera. Mereka mengecam tindakan tersebut sebagai sangat tidak pantas dan merusak citra nasional. "Kami sedih dan marah dengan tindakan ini," ungkap Sekjen FAM, Farid Hussein, saat jumpa pers malamnya. Ia memastikan akan melaporkan insiden ke pihak berwenang dan menindak tegas pelaku. Pihak FAM juga membuka jalur dialog dengan supporter untuk menampung aspirasi, namun tetap berpegang teguh bahwa membakar lambang negara melampaui batas. Ultras Malaya, dari pendukung setia jadi pengkritik gara mereka sendiri. Ultras Malaya, komunitas supporter fanatik Malaysia, memainkan peranan utama dalam unjuk rasa ini. Mereka terkenal vokal dalam menyuarakan kritik terhadap FAM, dan kali ini eskalasi protes mereka menimbulkan gelombang baru keresahan. Presiden kelompok, Lekir, Muhammad Ridzuan, memberi peringatan. "Kami mencintai negara ini. Namun kami tak bisa diam saat kecewa. Bendera ini dibakar bukan untuk menghina negara, melainkan negara kami dibakar oleh kegagalan dan ketidakprofesionalan ini." Meski begitu, sebagian besar anggota kelompok menegaskan bahwa aksi bakar bendera bukan sesuatu yang mereka rencanakan, namun spontanitas emosi yang meledak. Reaksi publik, duka, dukungan, dan tekanan politik. Reaksi publik Malaysia terbelah. Sebagian besar prihatin atas simbol yang dibakar, menganggapnya berlebihan. Namun, ada juga suara yang mendukung penyampaian protes keras sebagai momen refleksi bagi FAM. Di media sosial, FAM letak jawatan dan bendera Malaysia trending. Salah satu warganet menuliskan, "Saya sedih, tapi ini tanda kami tidak akan diam melihat bendera negara dipertaruhkan hanya untuk ego manajemen." Sementara itu, anggota parlemen dari FPK menuntut FAM dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk segera bertindak dan memperbaiki manajemen timnas. Dilaporkan senior, sepak bola bisa disangsi karena insiden simbolik. Para pemerhati sepak bola mengingatkan bahwa aksi bakar bendera membawa konsekuensi. Di masa lalu, klub Negeri Sembilan pernah didenda akibat insiden bakar bendera negara bagian rival. Bola Okezone.com 1. JawaPos.com 1.
Jawapos.com 1. Bolaokezone.com 1. Size.com 2. Nwikipedia Orang 2. Nwikipedia Orang 2. Kini, sanksi bisa menghantui FAM jika FIFA AFC menganggap ini sebagai pelanggaran berat terhadap kode disiplin tentang penghinaan simbol negara. FAM kini dipantau ketat. Mengapa kecewa berujung ekstrim? Beberapa pengamat menilai, kegagalan U23 menjadi pemicu, tetapi akar masalah lebih dalam. Persoalan seperti pengurusan teknis dan manajerial yang rapuh, ketiadaan visi jangka panjang dan sistem pembinaan, pertentangan antara kelompok supporter dan FAM. Semuanya memicu emosi publik jadi ledakan tak terkendali saat bencana sportif terjadi. Apa selanjutnya untuk Malaysia U23 dan FAM? FAM kini dituntut transparansi penuh soal manajemen tim dan dana, evaluasi para pelatih, support staff, dan pemain dimintai pertanggungjawaban. Dialog terbuka dengan elemen supporter untuk menampung aspirasi. Bagi tim U23, momentum ini bisa jadi titik balikan, menerima protes keras sebagai koreksi dan memulai era baru untuk generasi mendatang. Dampak jangka panjang, reputasi dan reformasi. Insiden bakar bendera akan menjadi catatan kelam dalam sejarah sepak bola Malaysia. Dampak reputasi bisa menimbulkan denda atau sanksi dari FIFA AFC, menyurutkan minat sponsor, meningkatkan tekanan politis terhadap FAM. Namun jika ditanggapi dengan serius, ini juga bisa memicu reformasi struktural dalam federasi dan manajemen timnas, sebagai bentuk perbaikan atas kelemahan sistem yang terungkap. Penutup, bendera terbakar, harga diri dipertaruhkan. Insiden ini bukan sekadar simbol terbakar, tapi pertaruhan identitas bangsa. Supporter merasa dikhianati, dan kini berekspresi dengan cara paling ekstrim, membakar lambang negara sendiri. Kegagalan U23 bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi menjadi mahkota kegagalan sistemik. FAM kini berada di persimpangan, memilih mempertahankan aturan lama atau membuka jalan reformasi agar kejadian seperti ini tak lagi terulang. Malaysia kini dihadapkan pada momen penting. Apakah insiden ini jadi awal perubahan, atau hanya luka yang menambah nostalgia buruk sepak bola mereka?